Sahabat, ini adalah pohon buah jambu madu deli hijau. Nah, ini merupakan salah satu jenis tanaman yang pernah menjadi ikon kota Binjai. Nah, jambu ini sekarang begitu terkenalnya karena rasanya yang memang sangat enak ya. Nah, saya sebagai orang Binjai ingin memberikan sedikit kontribusi dengan cara membuatkan video tutorial bagaimana cara menanam jambu madu ini di pot, di pekarangan rumah masing-masing agar bisa berbuah lebat dan rasanya manis. Semoga video ini bermanfaat. Saksikan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat, tahapan penanaman jambu madu deli hijau dimulai dengan kita menyiapkan media tanam ya. Media tanam ini sebenarnya ada beberapa pendapat yang berbeda, tetapi saya pikir semuanya sudah dicoba dan bagus. Kalau kita di sini sih memakai tetap tanah gembur, pupuk kandang dan sekam yang sudah lapuk ya. Perbandingannya 1:1:1. Kemudian kita juga menyediakan tempat untuk menanam. Wadah ini tempat menanam bisa apa saja, bisa polybag yang besar atau planter bag juga bisa. Bisa juga kita menggunakan pot plastik seperti ini. Cuman tipsnya untuk kita bisa menanam jambu madu ini dengan hasil yang maksimal, sebaiknya kita menggunakan tempat menanam. Dalam hal ini misalnya pot plastik ini harus dia bertahap besarnya. Jadi ini kan nggak terlalu besar ya, tetapi nanti pada waktu usianya jambu madu ini semakin besar, dia kan perlu dipindahkan. Nah, waktu kita memindahkan itu, sekalian kita menggantikan media, kita juga menggantikan tempat menanamnya yang agak lebih besar. Dengan begitu maka jambu madunya akan lebih awet dan lebih produktif. Nah, jangan lupa juga selalu menempatkan pecahan batu bata atau pecahan genteng atau potongan styrofoam di bagian bawah tempat kita menanam. Ini penting sekali agar media tanam ini poros dan tidak menyimpan air di bagian bawah. Karena kalau di bagian bawah itu menyimpan air, becek dia misalnya lembab, ini akan mengundang timbulnya penyakit jamur akar yang bisa menyebabkan kematian pada tanaman jambu. Nah, saya pikir kita mulai saja cara menanamnya. Oh ya, media tanam ini sebaiknya setelah kita campurkan, ada lebih baiknya kita tunggu sampai 1 minggu sebetulnya untuk bisa kita tanami. Sebagian para penghobi mencampurkan kapur dolomit ya sekitar 200 gram ya. Kapur dolomit ini kan kandungan salah satunya itu adalah kalsium. Jadi fungsinya selain dia menetralkan pH tanah, dia juga mencegah kerontokan. Karena itu pemberian kapur dolomit ini biasanya diberikan sekitar 1 tahun sekali dengan dosis hanya sekitar 200 gram ya, 2 on. Nah, saya pikir kita mulai saja cara menanamnya. Ini media tanam yang sudah saya campur dengan kapur dolomit dan sudah saya diamkan selama 1 minggu. Nah, kita lihat ya. Gembur dan poros, kemudian kita isi hampir setengah agar kita bisa nanti meletakkan bibit ini. Nah, untuk memilih bibit usahakan minimal dia 40 cm ya. Ini penting sekali karena kalau bibit yang sudah 40 cm kalau kita tanam nanti ke pot, dalam 7 bulan dia akan berbuah ya. Pilihlah bibit, belilah di tempat yang memang terpercaya ya, penangkar ataupun pembuat bibit yang sudah terpercaya atau bila perlu yang ada sertifikatnya. Kalau para sahabat kesulitan untuk mendapatkan bibit jambu madu yang terjamin, yang bagus kualitasnya, para sahabat bisa menghubungi kami. Kami akan bantu untuk istilahnya menghubungkan dengan para penangkar jambu madu yang sudah terkenal dan terjamin keasliannya. Jadi kita ada perkumpulan paguyuban petani di Desa Seiremban, Kota Madya Binjai, di mana Seiremban ini sebenarnya dari dulu memang sudah menjadi sentra budidaya jambu madu dari dulu ya. Nah, kalau para sahabat ingin mendapatkan bibit jambu madu yang berkualitas dan terjamin, kita bisa bantu hubungi kami di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk dihubungkan dan kita bisa kirim ya. Nah, seperti ini bibit jambu madunya. Kita langsung saja buka ya. Ini mungkin kita kurangi sedikit, isi dalamnya kurangi dulu.
tipsnya ketika kita mau memindahkan seharusnya tanaman ini jangan disiram dulu 2 hari. Cuman ini tadi sudah kadung saya siram. Jadi kalau dia tidak disiram biasanya medianya tidak gampang pecah. Nah, usahakan jangan ada akar yang terpotong ya. Kita masukkan ke dalam. Kita posisikan. Setelah posisinya cukup bagus, kita tambahkan media tanam. Oh ya, ini cabang-cabang bawah ini kan tidak bagus ya. Kita potong aja karena akan membuat nutrisinya terbagi, padahal nanti juga tidak kita perlukan ya, agar tanamannya kelihatan lebih bersih. Jambu madu yang terlalu rimbun dan banyak cabang biasanya akan sulit berbuah. Nanti kita akan ajarkan bagaimana caranya pemangkasan dan perawatan selanjutnya. Setelah ini kita akan lakukan penyiraman sampai jenuh dan bibit diletakkan di tempat yang teduh sekitar 1 atau 2 minggu. Setelah itu baru dia ditempatkan di tempat yang terkena sinar panas matahari yang cukup. Jambu madu agar dia bisa tumbuh dan berbuah dengan baik dan berkualitas harus mendapatkan sinar matahari yang banyak ya. Proses perawatan tanaman jambu madu setelah dilakukan penanaman ke dalam pot terdiri dari penyiraman, pemangkasan, pemupukan, pencegahan hama, penjarangan, dan pembungkusan buah. Penyiraman jambu madu dilakukan pada usia sampai 7 bulan sekali sehari. Setelah usia jambu madu 7 bulan ke atas, penyiraman dilakukan cukup 2 kali sehari saja. Dan bisa juga dilakukan 3 kali sehari pada musim hujan. Adapun pemupukan pohon jambu madu dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama usia 0 sampai 7 bulan setelah penanaman dan usia setelah 7 bulan. Pada usia 0 sampai 7 bulan kita memberikan 1 kg pupuk kandang setiap bulannya dengan tambahan pupuk kimia 1 sendok NPK dan 1 sendok KCl setiap minggunya, ditabur di sekitar media tanam dan jangan dekat dengan batang pohon jambu madu. Setelah pohon jambu madu berusia 7 bulan ke atas, pemberian pupuk kimia sebaiknya dikurangi, digantikan dengan pemberian pupuk kandang sebanyak 1 kg setiap 3 bulannya. Dan ditambah dengan pemberian pupuk NPK 1 sendok sebanyak 2 minggu sekali. Kita juga bisa memberikan 200 gram kapur dolomit 1 tahun sekali untuk menetralkan pH tanah dan mencegah kerontokan bunga pada pohon jambu madu. Untuk dapat menghasilkan pohon jambu madu yang berbuah lebat dan berkualitas, pemangkasan merupakan suatu tindakan wajib yang harus kita lakukan. Bentuklah cabang dari 1 cabang utama menjadi 3 cabang primer. Dan dari masing-masing cabang primer, pelihara 2 atau 3 cabang sekunder saja. Demikian seterusnya. Pohon jambu madu sebaiknya harus dijaga jangan terlalu rimbun agar terhindar dari serangan penyakit dan agar bisa berbuah yang lebat. Untuk bisa mendapatkan kualitas buah jambu yang bagus dan jumbo, kita perlu melakukan penjarangan dan pembungkusan buah. Hal ini dilakukan sekitar 14-15 hari setelah bunga menjadi buah pentil atau sebesar jempol. Pembungkusan bisa menggunakan koran ataupun plastik, tetapi jika kita menggunakan kertas plastik untuk membungkus buah, usahakan kita membungkus buah yang berada di dalam tajuk dan agak sejuk, karena plastik bersifat panas. Jika kita membungkus buah dengan plastik dan terkena sinar matahari yang terik, maka panas dapat menyebabkan rontoknya buah. Demikianlah video singkat cara menanam jambu madu Delhi hijau di dalam pot agar berbuah lebat dan rasanya manis.
Semoga video ini bermanfaat, dan kalau para sahabat merasa ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe dan belum tekan tanda lonceng channel ini, silahkan tekan tanda subscribe agar kami bisa lebih semangat untuk membuat video-video menarik berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.